Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan materi kita hari ini ya teman-teman. Terkait hari ini materi kita adalah terkait dengan kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Jadi ternyata kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ini dikelompokkan teman-teman. Jadi menjadi 2 kelompok. Nah, apa aja kesalahan itu? Oke, mari kita simak. Ya, kesalahan ya seperti yang bisa teman-teman lihat ya di dalam presentasi, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an terbagi menjadi 2. Ini yang pertama yaitu lahan jali atau kesalahan nyata atau besar, yang kedua adalah lahan khofi atau kesalahan samar atau yang kecil. Nah, oke, sekarang coba kita jelaskan dulu. Terkait yang pertama adalah kesalahan jali, kesalahan jali, ya. Ya, bisa dilihat kesalahan jali di sini adalah pengertiannya adalah kesalahan yang dapat menyebabkan perubahan arti. Ya, jadi ketika teman-teman melakukan kesalahan ini, maka teman-teman berarti sudah mengubah arti, ya, mengubah arti yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini hukumnya adalah haram atau berdosa. Makanya jangan sampai kita melakukan kesalahan jali ini ya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang akhirnya bisa menyebabkan perubahan arti. Ya, jadi kesalahan jali ini juga terbagi menjadi beberapa bagian ya. Contohnya adalah untuk kesalahan yang besar atau kesalahan nyata adalah yang pertama ketika mengubah huruf. Ketika kita membaca Al-Qur'an kemudian mengubah huruf ya. Contohnya bisa dilihat di sini. Ya, di sini adalah kata qul ya pakai huruf qaf. Yang pertama qul. Qul ini adalah yang pakai huruf qaf artinya katakanlah. Sedangkan kalau misalnya kita salah makhraj, ya, huruf q-nya berubah jadi huruf k, jadi kul, bukan kul, tapi kul, maka artinya jadi makanlah, bukan katakanlah. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, tapi teman-teman tidak membaca huruf qaf ini dengan makhraj yang betul, tetapi menjadi kul. Coba, kul huwallahu ahad. Ya, kul huwallahu ahad artinya apa? Makanlah bahwa Allah adalah Tuhan yang satu. Nah, artinya sangat berbeda. Harusnya kita mengatakan kul, bukan kul. Kalau kul baru artinya betul. Nah, karena kalau kul ini artinya jadi benar-benar salah. Masa kita makan Allah? Nah, itu betul-betul mengubah arti seutuhnya dan itu tidak diperbolehkan. Hukumnya apa tadi? Haram. Ya, itu yang pertama mengubah huruf yang harusnya jadi yang oh jadi nah, jadi hati-hati ketika teman-teman kan maka harus diperhatikan jangan sampai salah karena bisa mengubah arti. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua harokat. Ya, tadinya al-jinnah. Oh ya, di sini kita tambahkan al-jin artinya adalah golongan ya, golongan jin. Nah, kalau misalnya di sini al-jin huruf harokat jimnya ada kasroh. Nah, hati-hati kita salah membaca harokat jimnya maka artinya ya antara al-jin al-jannah. Ya, walaupun kesalahannya hanya harokat tapi ternyata masuk ke dalam kesalahan besar yang bisa arti teman-teman sampai membaca huruf-huruf yang itu nanti gitu. Makanya di Al-Quran kita diperintahkan untuk tartil agar apa? Tidak ada kesalahan, karena bisa arti ya seperti itu. Di al-jinnah, al-jannah adalah kebun seperti itu. Dan yang ketiga adalah menambahkan huruf. Di sini ada inna. Inna yang pertama ini adalah sesungguhnya. Nah, yang inna ini tidak ada alif atau in. Nah, kalau misalnya memanjangkan jadi inna,
artinya berubah. Kalau inna sesungguhnya, inna nanya panjang sesungguhnya kami. Nah, jadi nggak boleh huruf karena kita juga bisa menarti jadinya sesungguhnya, tapi sesungguhnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ya ini juga sama yang harus dibaca panjang in tapi malah jadi dibaca inna. Nah, ini juga mengubah arti ya. Jadi kesalahan terbagi ke dalam 4 contoh, 4 bagian. Yang adalah kesalahan ketika mengubah huruf, kemudian menambah huruf. Nah, 4 kesalahan tersebut termasuk ke dalam Allah atau kesalahan yang nyata, yang besar, yang dapat merubah gitu. Itu yang pertama. Lahan jali yang kita masuk ke khofi, kesalahan atau kesalahan kecil ya, khofi. Nah, kesalahan terjadi pada hukum tajwid yang tidak merubah arti. Contohnya kesalahan apa? Kan ketika kita membaca kemudian kurang tafkhim atau kurang harokat, harusnya harokat yang 4 atau 5, tapi hanya dibaca 2. Nah, tetapi ketika kita membaca kesalahan pada matobi'i harusnya 2, tetapi kita baca jadi nggak panjang, panjangnya menjadi 4 harokat. Itu kedalahan al jaliyah. Karena matobi'i ini panjangnya itu tidak boleh diganggu, panjangnya itu hanya 2 harokat. Ketika panjang 2 harokat ini berubah, termasuk ke dalam Allah atau kesalahan besar, mengubah arti. Nah, jadi kesalahan ya bisa dilihat ada 3, ada misalnya atau kurang tarkib, kurang harokat. Itu termasuk ke dalam kesalahan khofi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi, akan review lagi dari ulang. Di dalam membaca Al-Quran kita mengenal kesalahan di dalam bahasa Arab dengan alahan itu adalah kesalahan. Ya, membaca Al-Quran kita ada alahan, kesalahan yang nyata dapat merubah apa aja kesalahan-kesalahan. Yang pertama adalah mengubah huruf, kemudian yang kedua harokat, yang ketiga yang keempat mengurangi. Nah, 4 tadi itu ke dalam alahan jali atau kesalahan. Nah, yang kedua kita mengenal alahan khofi atau kecil, kesalahan yang kesalahan ini tidak mengubah arti tapi mengurangi kesempurnaan ya. Kesalahannya adalah kurangnya guna, tafkhim atau kemudian kurangnya yang harusnya dibaca 4, 5, 6 malah dibaca 4. Nah, itu jadi contoh-contoh atau jenis kesalahan khofi dan kesalahan jali. Semoga ini teman-teman memahami apa yang saya jelaskan. Jangan lupa untuk dipraktikkan, dilakukan ya, atau dilakukan dilatihankan bacaan tilawah supaya nggak hanya sekedar tapi juga memahami seperti itu ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dipakai di tilawah kita sehari-hari. Ya, kurang lebihnya dari maaf. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.